感恩上人说故事，师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. 感恩上人，感恩师兄师姐们。Sebelum intisari kita sama-sama berandali dengan hati yang tulus, kita sama-sama berdoa ya, agar yang daerah yang terkena bencana mereka mudah pulih kembali ya, dan kita juga berdoa untuk semua makhluk agar semua makhluk selalu dalam kondisi yang berbahagia. Silakan host, 感恩。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Mithovo, 感恩师兄师姐们 semuanya. Hari ini Puspa didampingin sama Happy Triani Seje ya. Kita Seje, buka mic-nya dulu Seje. 早上好，感恩，好，感恩。Jadi intisari hari
Nanti yang pertama Puspa akan minta tolong dari Seje Happy untuk yang baca ya. Silakan Cie, cảm ơn. Amitabha. Anh Trọng. Chào anh sư兄sư姐, cảm ơn. Selamat pagi. Intisari, Master Cengin bercerita hari ini Selasa 4 Juni 2024 Sinfasya. Ya. Intisari yang pertama. Kita senantiasa menjaga pikiran dan ucapan dan perbuatan dengan baik. Jika kita tahu berpuas diri dan berlapang dada, maka hati tidak akan dipenuhi ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Kita juga harus mempraktikkan 10 kebajikan dan menjaga kemurnian pikiran agar tubuh dan pikiran kita dapat dipenuhi dharma, serta dapat menstabilkan hati. Intisari yang kedua, di dalam Sutra Lamkara Sastra terdapat satu kisah bahwa emas bagaikan ular berbisa dan sangat menakutkan. Ketamakan terhadap benda materi dapat mendorong manusia melakukan kekeliruan. Emas, perak, dan semua benda berharga adalah bagaikan racun. Terlebih lagi, hati manusia sangat mudah bergejolak. Karena itu, Buddha memberitahu dan membimbing kita dengan menggunakan berbagai perumpamaan agar kita dapat mengetahui dengan jelas. Baiklah, Sesung Sece, dari intisari yang Master berikan bahwa saya menyimpulkan emas dan ular berbisa ini kita sebagai umat Buddha ya Sesung Sece, sebaiknya kita menjalankan 10 kebajikan. Kenapa kita harus melakukan 10 kebajikan? Karena kita juga dapat menghindari 4 kejahatan lewat ucapan yang seringkali tanpa kita sadari bisa kita lakukan Sesung Sece. Tidak berlidah dua misalnya, terus berkata yang tidak baik, tidak berkata bohong. Hati kita tidak boleh ada ketamakan dan kebencian Sesung Sece. Kita harus selalu bersumbangsi. Dengan bersumbangsi, hati kita akan terbentuk menjadi lebih baik, berlapang dada dan berpuas diri. Saya harap Sesung Sece juga bisa melakukan semua ini. Kemudian saya mencari literasi lain tentang 10 kebajikan Sesung Sece. Yang saya dapatkan adalah 10 kebajikan, 1 berdana, 2 sila, 3 meditasi, 4 rasa hormat, 5 pelayanan, 6 pelimpahan jasa, 7 ungkapan kebahagiaan, 8 pengajaran dharma, 9 pendengaran dharma, 10 pelurusan pandangan. Di sini juga Master mengajarkan kita untuk senantiasa menghindari 3 kejahatan melalui pikiran. Seperti tadi ya Sesung Sece, petani itu sebenarnya dia sudah melakukan kejahatan melalui pikirannya Sesung Sece karena dia melakukan dengan mempunyai sifat ketamakan. Dengan ketamakan itu akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita. Nah, yang saya dapatkan kembali 3 kejahatan lewat pikiran yaitu tidak mencuri. Esensinya harus bersumbangsi. Artinya kita harus rajin-rajin berdana seperti 10 kebajikan tadi. Yang pertama yaitu tentang berdana. 2, tidak membunuh. Esensinya kita harus menghargai kehidupan orang lain. 3, menjaga sila, setia dan loyal terhadap pasangan. Esensinya menjaga tubuh dan pikiran kita dengan baik. Bagaimana cara kita menjalankan 10 kebajikan tadi? Yaitu dengan cara mendengarkan Dharma. Dharma dapat menstabilkan hati kita dan pikiran kita sendiri. Sifat tamak yang membuat penderitaan menggunakan harta yang bukan milik kita. Dari perkataan Ananda, bahwa yang dijunjung adalah ular berbisa. Padahal maksud dari perkataan Ananda adalah saat timbul ketamakan,
maka akan sangat berbahaya. Emas artinya ular berbisa, dan petani tadi telah digigit oleh ular berbisa. Bukan karena ularnya Stasiun Seceh, tapi karena sifat ketamakannya. Ketamakan dapat membuat kita menderita dan melakukan kekeliruan. Karena hati kita mudah bergejolak dan tergoyahkan. Jadi Stasiun Seceh kita harus melakukan 10 kebajikan dan bersungguh hati. Kanan Seceh Puspa, silakan untuk intisari yang kedua. Masih ada nggak? Coba kita lihat. Nah, ini yang terakhir, Oh J. ya, Yang yang nggak terlihat. 3, kita harus mempraktikkan 10 kebajikan. Bersungguh hati, menyerap dharma ke dalam hati. Kita harus senantiasa berhati tulus dan mengingatkan diri sendiri. Kita harus menghadapi semua orang dengan hati yang tulus. Kanan Seceh. Silakan ya, intisari yang Seceh. Oke, untuk yang energi kebaikan dari sila ya, Sesiong Sejeman, intisari ini yang cerita kedua ya. Oke, next house, Kan En. Yang pertama, menaati sila berarti mencegah kita berpikiran menyimpang dan menghentikan kita dari perbuatan buruk. Buddha datang ke dunia demi membimbing kita bahwa terdapat hal yang harus dilakukan. Kita harus tekun dan bersemangat. Jika kita dapat mencegah diri dari perbuatan yang tidak pantas, serta berpikiran dan berperilaku lurus, maka kita dapat melenyapkan ribuan kejahatan. Ketika pikiran lurus, maka segala jenis kejahatan tidak akan mengganggu kita. Untuk poin kedua, terdapat sebuah kisah seorang anak muda yang datang dari tempat jauh itu menumpang tidur semalam di rumah seorang tuan rumah. Setelahnya, pemilik rumah itu terinspirasi dan bertekad untuk melatih 5 sila. Hanya dengan membangun tekad saja, dia sudah mendapat perlindungan dari dewa. Namun saat tekadnya goyah, dewa pelindung pun pergi sehingga setan dapat mendekat. Oke, next, J, Kan En. Yang ketiga, walau setan dalam kisah ini mengetahui tentang 5 sila, namun ia masih terlahir di alam setan. Akibat kejahatannya belum terlenyapkan, tidak menerima dan mempraktekkan 5 sila sehingga ia tidak mendatangkan kekuatan. Meski membangkitkan niat baik, tetapi jika masih memiliki keraguan atau tekad pelatihan diri lemah, maka kita tak akan dapat melenyapkan kejahatan. Poin yang keempat, dengan menaati 5 sila, berarti kita akan dilindungi oleh 25 dewa. Meski akar kebaikan telah bertumbuh, tetapi akar kejahatan belum terlenyapkan. Kita harus melatih diri untuk menumbuhkan akar kebajikan dan melenyapkan akar kejahatan. Ketika akar kebaikan tertanam kokoh, maka niat yang buruk tidak akan kembali lagi. Untuk itu, kita harus melaksanakan ajaran Buddha dan menerapkannya dalam kehidupan. Mungkin dari Sesiong Sejeman lihat 2 kisah ini ya, sebenarnya ini semuanya juga ada berhubungan dengan sila ya Sesiong Sejeman ya. Bagaimana yang pertama kita harus menjaga pikiran, ucapan, perbuatan kita. Ini juga kita lihat di dalam sila. Kalau pikiran, ucapan kita selalu dalam kondisi yang kita bilang dalam hal yang baik, itu energi positif akan selalu mendekati kita ya, seperti yang Mas Ted bilang. Hanya 1 sila sudah ada 5 dewa. 5 sila 25 dewa. Ini energi-energi positif ini kalau Puspa sendiri ya merasakan ya Sesiong Sejeman ya. Kalau kita melatih diri, sebenarnya kita sudah diajarkan ya dari dulu ya. Mungkin dari orang tua kita juga, janganlah kita berbuat yang tidak baik. Karena kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti kita akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Kadang-kadang kita kalau masih kecil ya, mungkin dari Sesiong Sejeman juga bisa merasakan ya. Kalau sama teman kita tidak suka, atau kita sudah dengan teman hanya dengan lewat ucapan di sekolahan kita mungkin suaranya kita mengutarakan hal yang tidak baik kepada teman, pulang-pulang kita bahagia nggak? Pasti kita tidak bahagia. Mungkin dari Sesiong Sejeman semuanya bisa merasakan ya. Apalagi sekarang kondisi kita sudah memahami Buddha Dharma, apalagi setiap hari kita mendengarkan Dharma yang selalu diingatkan oleh guru kita ya. Bagaimana kita harus berpikiran yang benar. Nah, kita lihat dari kisah yang pertama ya. Hanya berpikir, begitu melihat emasnya aja, pikiran kita udah muncul,
Kalau bisa kita di stop di sana, kita tidak melakukan, itu masih tidak, kita bilang masih tidak terjadi penderitaan yang begitu lebih mendalam ya. Tapi karena dia sudah berpikir, ketamakannya muncul, langsung dia bawa pulang, sudah bawa pulang, dia juga mempergunakan barang bukan hak milik dia untuk kesenangan. Nah, kita lihat untuk kesenangan, bagaimana dia sudah minum-minum bir, dia sudah bersenang-senang, dia sudah tidak ingat bahwa pertama kali dia adalah yang begitu menderita, kondisi kehidupan dia yang begitu menderita. Tapi kondisi dia tidak bisa kita bilang berpikir yang benar. Kalau seandainya yang bisa berpikir yang benar, bahwa memang kondisinya ketamakan itu sudah dia ambil, sebenarnya dia kalau bisa berpikir yang benar, dia akan kembalikan. Walaupun gimana, biasanya kalau hal barang bukan milik kita, kalau kita kembalikan, biasa energi positif akan muncul. Mungkin Sesiong Sejimen ada lihat ya, ada aja nanti kita ada mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia gitu. Inilah kadang-kadang Puspa merasakan sesuatu yang bukan hak milik kita, sebenarnya jangan kita ambil ya. Kita sudah diingatkan kembali juga ya setiap kali di dalam sila ini. Makanya Puspa suka liu tuh Wan Sing, bagaimana kita melatih sila di dalam Satparamita ya. Jadi seperti Seci Heavy tadi bilang ada dana, bagaimana ada sila, juga kita harus bagaimana bersabar, kita juga harus ada semangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Ini kebijaksanaan ini memang sangat penting ya. Tanpa kita sadari, kalau kita melakukan hal yang melanggar sila, itu energi yang negatif pasti muncul. Karena kita tahu, kita dari berkalpa-kalpa, kita sudah dalam pelatihan, kita juga nggak tahu ya, Sesiong Sejimen ya, kalau Puspa merasakan. Di gudang kesadaran kita yang ke-8, sebenarnya sudah terbentuk banyak hal yang baik dan hal yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah memahami Buddha Dharma, kita tidak berusaha untuk mengikis atau merubah kita hal-hal yang tidak baik, kita masih melakukan yang tidak baik itu, sebenarnya kita tidak ada perubahan apa-apa. Karena kita tahu, kita masuk ke dalam Buddha Dharma ini, Master selalu berusaha bagaimana bisa mensucikan setiap hati manusia. Kita berdoa tadi ya, ada 3 hal ini ya. Itu juga kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kondisi hakiki kita yang awalnya begitu murni, nah kita punya Tansen Silmani dan kita sudah melanggar sila sehingga menutup kita punya hakiki kebudayaan. Dan tapi sekarang kita semuanya setiap hari mendengarkan Dharma, apakah benar kita ada mempraktekkan untuk mengikis hal-hal yang buruk kita yang sudah ada di dalam gudang kesadaran kita? Inilah kita kalau sudah kita bisa mengikis, kita terhadap siapapun kita akan menjalin jodoh yang baik. Dan kita juga akan merasakan nyaman, damai ya, Sesiong Sejimen ya. Apalagi kita bilang dalam kondisi inilah yang Master bilang kita bisa terbebas dari kondisi hal-hal yang buruk. Nah ini apalagi kita bilang bencana. Bencana itu biasanya adalah sudah terkondisi ya dengan kita bilang kolektif ya. Tapi kalau yang seandainya tidak bencana itu biasanya dari kita sendiri. Mungkin kita akan sakit, mungkin kita akan terjadi sesuatu. Itu semuanya adalah karena dari kita punya pikiran sudah ada yang negatif dan kita apalagi sudah melakukannya, itu lebih berbahaya lagi ya. Jadi disinilah Puspa sangat kangen kepada guru kita, apalagi setiap hari dengar sharing ya. Apalagi kemarin dengar sharing ya si Suhe Seje ya, Puspa pun memang kita harus selalu canggih ya, apalagi kita komite-komite, kita juga harus pepan, kita punya semua, kita punya saudara sedharma yang mereka baru masuk ke pintu dharma kita ya. Bagaimana kita membimbing mereka agar mereka juga benar-benar memahami bahwa setelah mendengarkan dharma kita akan mempraktekkan dan kita akan berusaha untuk merubah kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Sehingga kita sesama saudara di dalam keluarga yang kecil pun akan hidup dengan bahagia. Setelah itu kita keluar di dalam lingkungan kita juga akan hidup dalam kondisi yang harmonis. Inilah yang sangat penting ya. Jadi seperti energi kebaikan ini memang ada sesuatu yang mungkin dari Sesiong Sejimen juga bisa rasakan ya. Boleh sharing karena kita tahu di dalam sharing ini Puspa merasakan adalah sesuatu yang kita sama dengan seperti babar dharma juga. Jadi kita jangan takut apapun yang ada di dalam kondisi kita keluarkan, sebenarnya unek-unek yang ada di dalam diri kita juga kita keluarkan, itu adalah pertobatan juga. Jadi di sini Puspa merasakan sangat-sangat sukacita ya di dalam Dharma ini ya. Kita sungguh ya semuanya beruntung ya dapat setiap pagi mendengarkan Dharma. Kita juga dapat ikut berkegiatan untuk bagaimana menjalin jodoh baik dengan sesama saudara sedharma dan juga saudara yang di luar. Sehingga kita di sana dapat melihat ya Sesiong Sejimen ya,
apa yang boleh kita ikutin, apa yang tidak boleh kita ikutin, dan kita juga belajar semuanya. Hal yang baik adalah guru kita, tidak baik juga adalah guru kita. Inilah yang Puspa dapat sangat-sangat kangen ya. Nah, jadi mungkin dari Sesiong Seciemen nanti ada yang mau sharing, silakan sharing ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita, apalagi seperti Puspa sekarang udah umurnya 60 ya, Sesiong Seciemen ya. Mungkin dari Sesiong Seciemen yang masih muda itu adalah Puspa merasakan sangat penuh berkah, sudah bisa dapat memahami Dharma dan mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari ya. Jalinan jodoh ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Mungkin host kita lanjut lagi, Kan En. Kan En, Sesiong Seciemen, mungkin dari Sesiong Seciemen ada yang mau sharing dulu, silakan Kan En. Amitofo. Ada Sesiong Jangkawijaya kayaknya tadi. Oh, Sesiong Yohanes, silakan Sesiong Yohanes, Kan En. Setelah itu Sesiong. nanti ada Mulyadi ya. Oke, Kan En. Ada Sesiong? Sebentar ya. Mulai di Sesiong dulu, Silakan. Mbak. Deh, saya tadi ada hambatan teknis ya. Kalau gitu Sesiong Mulyadi dulu ya. Chào sang hao Sesiong. Sesiong juga ada ke Taiwan ya. Kan En, silakan Sesiong. Ya, Sesiong Mulyadi. Sesiong Mulyadi ada di tempat? Sorry, bisa di-unmute ya. Saya lupa unmute themselves. Dibuka, Siong. Ya, silakan Sesiong. Selamat pagi, Puspa, Sijie, Kanan, Sangren, Janggusi. Selamat pagi, Sesiong Seciemen. 早上好. Pagi, Ya, Sesiong. Sijie, kemarin kebetulan ada ke sana, ke Taiwan juga ya. Saya mau coba sharing emas dan ular berbisa. Ini bisa artinya kemana-mana. Termasuk mungkin ya, ini kita pada relawan juga mungkin ada yang pikir mungkin gabung cuci kita ada maksud tertentu bisa kenal sama orang-orang yang mungkin tapusa atau apa ya maksud tujuan. Jangan, kalau menurut saya ya, jangan berpikir seperti itu karena guru kita selalu mengajarkan fu chu wu so chiu. Jangan berharap sesuatu. Ini juga sangat berbahaya bagi kita juga karena kita mengharap sesuatu ya. Jadi ibaratnya ya kalau tadi yang si petani tadi karena emas itu nampak fisiknya dan dia karena tanin serakahnya itulah membuat dia masuk penjara. Kita juga bisa aja sebagai relawan ada maksud tertentu ya. Apalagi kita udah pada sering dengar Dharma yang Master ajarkan ke kita jangan bertanin dan maksud tertentu untuk kepentingan pribadi itu sudah serakah. Kita harus selalu introspeksi diri, menaati sila, itu hal-hal yang sangat benar. Menaati sila sama aja melindungi kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak aja mau, gimana? Dan kita ada maksud tertentu, atau kadang mungkin ini tabiat kebiasaan suka berbohong, itu sangat berbahaya juga, sangat berbahaya. Karena kita udah, sekarang kita ya, fofa nanun mah, cin yiwen, kita sudah ada lah. Kita sudah lengkap loh kita loh. Lahir sebagai manusia yang susah, kita juga sudah lahir manusia. Kondisi-kondisi inilah karena jalinan kita, perbuatan baik kita sebelumnya hari ini punya jalinan jodoh yang baik dengan hari ini. Tapi kalau kita sendiri tidak selalu lupakan diri dan selalu pikir uang atau maksud tertentu, itu ujungnya adalah bisnis atau apa-apa gitu loh. Atau ada masalah kita suruh orang ini, suruh orang itu, karena orang itu pasti bisa mengenalkan kita. Nah itu sangat berbahaya. Berharapan dengan siapapun di dalam kondisi dunia nyata ini, pergilah hadapi sendiri. Pergilah hadapi sendiri. Kita akan cari tahu kenapa, minta pengarahan petunjuk. Setiap orang punya cepesin. Orang itu juga tahu kondisi kita. Jadi jangan memanfaatkan orang lain untuk melobi sesuatu, ujungnya Sesiong Seciemen ada gangguan hubungan, jangan Sesiong Seciemen, pada orang lain juga akan sama. Karena di dunia tidak ada makanan gratis. Teman kita atau relawan yang akan bicara sama orang itu, dia akan utang budi.
Kita yang suruh dia, kita utang budi, dan dia suruh orang, dia nengok ke sana, dia utang budi dan dia harus bayar. Apakah kita tahu? Tidak. Nah, ini karena keserakahan dari awal ini jangan munculkan di dalam hati kita. Kalau tidak, suatu saat kita akan masalah sendiri dan kita tidak menjadi harmonis karena itulah keserakahan tadi, kemelekatan tadi itu. Kira-kira itu Puspa saya biasa sharingnya. Kanan Amitofo. Kangen Sesyong, ya benar. Tadi mungkin dari Sesyong Sejemen juga ada mendengar ya, hanya berpikiran yang kita bilang sila itu, berpikir aja sudah ada para dewa yang melindungi. Berpikiran yang baik sudah ada dewa melindungi. Tapi dalam kondisi dia berubah lagi, udah melakukan hal yang tidak, berpikir yang tidak baik, itu dewa sudah pada menghilang ya. Jadi ini benar, energi positif negatif itu memang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jadi kita harus selalu waspada, seperti Master bilang harus selalu waspada ya. Mungkin Happy siapa lagi ya tadi Sesyong. Ada Sesyong Yohanes, Je. Oke, Sesyong Yohanes silakan. Kan En ya Mulyadi Sesyong. Oke, Puspa Sece. Sorry, tadi ada sedikit hambatan teknis. Oke, langsung to the point aja ya. Biar karena pada rame hari ini tentang keserakahan. Oke, Kandan Sang dan Kaisa dan Kandan Sesyong Secemen yang ada di sini. Ya, di sini sih saya mau sharekan sesuatu dan sekalian akan mendiskusikan ya berkaitan dengan misi amal dan bisa menjadi bahan diskusi ya. Oke, to the point aja. Jadi begini, keserakahan, tapi boleh nggak harta banyak? Jawabannya boleh. Ya, seperti intensi yang dijelaskan oleh Mulyadi Sesyong sebelumnya dan juga teman-teman ya, relawan lain ya, itu intensinya apa, seperti itu. Dan juga kalau kita serakah, intinya sih kalau misalkan kita serakah, itu wadah rezekinya itu akan mengecil, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bersyukur, if we take a gratitude every day, itu wadah rezekinya itu akan membesar. Sebenarnya saya mau jelasin ini panjang lebar, tapi kapan-kapan lah ya, nanti bisa di luar forum ini. Tapi itu intinya itu, kalau kita bisa bersyukur, wadah rezeki kita itu akan bisa membesar. Oke? Nah, bicara tentang keserakahan, saya teringat ada satu peraturan di kunjungan kasih ya, dan peraturan ini ada satu insiden yang saya mau bawakan di sini, di mana bisa menjadi bahan diskusi yang mengajak kita menjadi lebih bijak. Jadi begini, saya lupa pasal berapa pada saat di kunjungan kasih itu kita tidak boleh memberikan bantuan kepada uang secara pribadi terkecuali yang ditetapkan oleh yayasan ya. Misalkan 1 juta deh kita bawakan 1 juta cash kepada Kang En punya seperti itu ya. Tapi kita tuh tidak boleh kasih duit di luar dari ketentuan batas yayasan atau di luar ketetapan yayasan seperti itu ya. Oke, itu. Tapi yang menjadi pertanyaan jadi begini. Case-nya. Jadi begini, saya pernah panggil Gojek dari Tanjung Duren ke Ceci Center. Dari Tanjung Duren ke Ceci Center ya. Gojeknya Gojek motor ya. Dan pas itu jelas-jelas saya berseragam. Pas itu saya berseragam. Nah, pada saat berseragam itu saya ngobrol-ngobrol. Ngobrol tentunya di lampu merah. Oh, mau kemana Pak? Ke Ceci. Ke Ceci dan abang Gojeknya itu berkata, saya pernah dibantu oleh Ceci dan saat ini masih dibantu biaya pengobatan, yang artinya kasus ini aktif. Dan di mana sebenarnya saya sudah tahu peraturannya, peraturan kunjungan kasih. Pernah kunjungan kasih, baru dapat abang Gojeknya itu ngomong, saya saat ini masih dibantu Ceci, katakanlah biaya pengobatan. Seperti itu. Artinya kasus ini aktif. Oke. Sampai ke Cingsetang, saya drop, saya turun. Yang menjadi pertanyaan saya, yang bisa didiskusikan, boleh nggak ngetip kepada abang Gojek itu setelah saya kunjungan kasih dan tahu peraturannya? Bolehkah sih saya ngetip Gojek itu kira-kira ngetip dengan alasan seperti ini? Alasannya ya karena dia udah bekerja dan melayani saya dalam konteksnya kalau menurut saya sih ya ngetip aja tapi dengan catatan
pertama sesuai dengan pola saya seperti itu atau sesuai dengan kebiasaan saya, dan juga kalau misalkan supaya tidak orang itu tidak berpikiran aneh-aneh, ya saya ngetipnya tidak pakai cash, tapi ngetipnya itu kan sekarang Gojek itu kan ada fitur bintang 5 ya, apa dikasih rating, habis itu udah opsional, boleh kasih tips. Saya gunakan fitur itu, dengan kata lain cashless, seperti itu. Menurut saya sih saya kasih saja, dikarenakan karena dia bekerja meladeni saya, bukan konteks kunjungan kasih seperti itu kira-kira. Mengingat juga Gojek kadang sering kena PHP, udah sampai di titik penjemputan, di cancel, bensin habis. Jadi ya istilahnya biar supaya operasional berjalan terus lah, dia dapat duit buat beli bensin, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi kalau menurut Stasiun Secuman bagaimana? Kalau dalam kasus ini, kasusnya masih aktif, pas itu dia bawa saya, pas saya berseragam sampai ke Cinsetang atau sampai Ceci dimanapun, boleh nggak saya ngetip kepada abang Gojek itu? Itu sih pertanyaan saya. Halo, Sesiong Kanan. Bagaimana Sesiong Sece? Ada yang mau menanggapi? Kalau saya sendiri sih, menurut saya boleh ya, karena kita kan menumpang Gojek ya tadi Sesiong Yohanes ya. Tapi memberi tipnya sesuai dengan kemampuan kita sendiri, Sesiong Sece. Jangan, maksudnya kita dalam misi amal kan juga harus bijaksana ya dalam memberi bantuan. Tapi karena dia sudah bekerja, jadi mungkin di luar Seci sama seperti kalau kita naik Gojek, dia bukan kananhu kita, tapi kita tetap kasih uang tips kan Sesiong supaya kita memberikan rasa hormat kita kepada tukang Gojek ini. Bagaimana kalau Sesiong Sece yang lain ada masukan? Sece Gunawati bilang boleh juga. Ya, mau menanggapi Tadi memang Sesiung Jangka sudah selesai ya, Sece ya? Sudah kayaknya selesai sharingnya ya? kayaknya udah kayak ada Oh, Dan suaranya. ditutupi Ya. dengan pertanyaan. Iya, Ditutup tadi pertanyaan. pertanyaannya bolehkah? Nah, bolehkah kita itu ngasih tip ke ke kananhu atau ke ya taruhlah itu kananhu lah istilahnya, tapi kananhu itu bekerja sebagai Gojek, betul kayak itu ya Sesiung? ini Yung? Sece, nanti saya setelah Sece Viviliang Vivi ya? Ce. Oke, Hao. Kan. Ya, kita persilahkan Sece Viviliang kanan kanan Sesiung. Sece Viviliang. Cảm ơn San Rồng Khai Sứ, cảm ơn Sesiong Sece, cảm ơn Puspawati dan Heavy Triana Sece. Dalam ceramah Master, membasahi batin dengan ajaran bajik dan mempraktikkannya dengan tulus. Dalam kehidupan ini, banyak hal dan prinsip kebenaran yang tak habis dipelajari dari kehidupan ke kehidupan. Misi Seci dapat dimungkinkan juga di kampung halaman Buddha Nepal karena adanya tekad dan ikrar dari para relawan. Berkat jalinan jodoh, semuanya dapat berhimpun. Kita harus terus berterima kasih kepada diri sendiri karena kita pernah menjalin jodoh baik. Jalinan jodoh itu bukan diberikan oleh orang lain, melainkan diciptakan oleh diri kita sendiri. Jalinan jodoh itu terbentuk dari kehidupan masa lalu kita. Adanya sebab masa lalu, ada kondisi saat ini. Saat ini kita tengah menciptakan jalinan jodoh. Setiap pikiran yang timbul dan langkah yang kita ambil akan berdampak pada kehidupan kita pada esok harinya. Janganlah juga melupakan bahwa dalam sehari itu ada 86.400 detik. Kita harus
praktekkan, yaitu nilai yang bermakna dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar kisah yang tersentuh, kita membangkitkan kekuatan untuk berbuat baik. Pikiran dan kekuatan akan tetap ada dalam hati kita. Tekad awal yang kita tanam akan menjadi landasan bagi segala yang kita praktekkan. Master meminta Siong Liu, Ciyu, dan Chiang Cilu untuk menggarap ladang berkah di Malaysia dan membina insan berbakat di sana. Setiap orang itu memerlukan hujan dan embun untuk melembabkan bumi, dan batin kita itu ini bagaikan air dharma. Ada benih di tanah dapat menyatu, sebab sebutir benih itu adalah kondisi yang bagaikan tanah. Setelah benih ditabur di tanah, dibutuhkan adanya hujan dan embun, sehingga benih dan tanah itu dapat menyatu. Benih itu matang dan terus menghasilkan di tanah itu. Mereka itu dapat menginspirasi banyak orang dan juga bisa mempraktekkan dharma dengan melembabkan ladang batin setiap orang dan juga bisa menyebarkan ajaran suci. Sebutir benih yang tumbuh menjadi tanaman padi. Beliau selalu memuji semua orang saat berkegiatan dengan berkata, Anda melakukannya dengan baik. Kami membutuhkan Anda. Mereka membangkitkan kekuatan untuk turut menabur benih dan menghasilkan benih yang baik. Oleh sebab itu kita harus menggenggam jalinan jodoh dan bisa melewati tantangan di setiap detik. Membasahi tanah dengan tetesan embun dan membentuk hutang bodi. Kita mewariskan energi kehidupan yang tanpa batas. Dan juga kita setelah menyerap dharma ke dalam batin, bisa mempraktekannya dengan tulus. Cảm ơn sư Siong sư chị. Cảm ơn sư chị Vivi Liang. Mungkin dari sư chị Gunawati mau lanjut, silakan dulu sư chị Gun. Cảm Pagi ơn ya. Puspa dan Happy Sece. Cảm ơn Sang Ren Suo Pagi deh. Pagi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia. Saya dari dua cerita Master tadi ya, kita telah sama-sama menyimak ya, dari moderator juga telah sharing ya, Sesiung Secemen juga dari sharing-sharingnya ya, kita bisa merenungkan ya, kita bisa mempraktekannya, apa yang baik-baik, apa yang bagus-bagus ya, apa yang indah-indah ya, itu harus kita praktekkan dan belajar ya. Tadi ya dari Vivi yang Sece juga ya, banyak ya yang menginspirasi kita ya. Itu memang kita harus setiap hari ya, itu berapa detik ya yang kita lalui ya, kita genggam kesempatan dan waktu yang sangat berharga untuk selalu melindungi kehidupan dan menghargainya ya. Ya bagaimana caranya ya, masing-masing memiliki metode terampil ya, memiliki kapasitas yang berbeda-beda ya, termasuk saya ya. Tadi ya dikatakan saya menjawab pertanyaan itu ya, tadi saya sebetulnya sudah menjawab. Kalau saya pribadi ya, memang banyak ya, nggak semuanya emak-emak, nggak semuanya wanita-wanita ya, laki-laki juga banyak ya yang memiliki rasa tidak tega. Karena apa? Karena mereka selalu menunduk seperti ilmu padi ya. Ya semakin dia berat isinya, dia tuh bukan semakin
mendongak ke atas ya, tapi dia semakin merunduk ya. Nah, begitulah kehidupan kita ya, khususnya ini kita yang ada di sini ya, mitra bajik ya. Dia semakin, walaupun kemampuannya mungkin ya kalau dilihat biasa-biasa saja ya. Tapi karena dia menunduk ke bawah, ya dulu misalnya, dulu kehidupannya sangat miskin ya. Begitu mereka memiliki kemampuan sedikit saja, mereka sudah merasa, aduh, saya masih beruntung, saya masih sehat, saya masih memiliki berkah, walaupun kalau dilihat dari yang atas-atas ya masih jauh ya, saya tidak ada apa-apanya, cuma paling tidak ada seujung kuku pun tidak ada. Nah, itu karena mereka selalu bersyukur ya, selalu berpuas diri, dia selalu menundukkan kepalanya ya ke bawah ya, seperti padi itu semakin berisi semakin menunduk ya. Jadi mereka ingin berbagi ya. Walaupun uang di saku cuma segini, tapi rasanya kok saya tidak tega sekali ya. Nah, itu ya seperti yang diceritakan tadi ya sama Sesiung Jangka ya. Jadi kebanyakan orang ya sudahlah, mau ngapain juga sih dipusingin. Katanya kan tidak boleh ada SOP-nya ya. Sedikit, tapi ya jangan maksudnya itu kan katanya berbohong ya, kita berarti selip-selipin orang sebagai tanda terima kasih kita ya. Ibu ini saya ada atau Bapak ini saya ada ini ya, ada kasih ya. Nanti juga tolong diklarifikasi ya kalau pemahaman saya kurang bijak ya. Ibu ini ada, tapi kita nggak usah berkuar-kuar keluar juga lah ya. Tadi saya kasih lu padahal uang saya juga cuma segini, tapi saya kagak tega. Nggak usah berkuar-kuar karena itu adalah ketulusan hati kita ya. Makanya tadi menurut Evi Triana Setia juga boleh-boleh saja ya. Ya itu memang setiap tindakan yang kita lakukan menurut kita itu adalah hal yang baik. Tapi menurut orang lain juga belum tentu baik. Tapi kalau bagi saya pribadi, ya sudahlah mau ngapain juga dengan ketulusan hati ya, dengan kesungguhan hati kita ingin berbagi gitu. Ada juga ya dulu komite mengajarkan saya, dia bilang bohong putih mah nggak apa-apa gitu. Tapi mau bohong putih mau bohong hitam, hukum karma pasti ada ya. Misalnya dalam hal penyakit berat seseorang ya, pasien yang di dalam keluarga kita sembunyikan, itu katanya boleh bohong putih ya. Ya itu kalau menurut saya ya masing-masing penilaian sajalah, karma tetap ada ya. Kita pasti akan bisa menerimanya, tapi kemungkinan masalah berat ringannya ya tidak begitu berat ya. Yang penting kita harus selalu berbuat kebaikannya yang lebih banyak. Jadi bencana, rintangan, hambatan, gangguan yang begitu berat akan kita terima dengan dipenuhi dengan berkah kebaikan yang banyak, karma baik yang banyak, mungkin akan menjadi terkikis ya. Bukannya tidak ada, pasti ada. Hukum karma itu tidak pernah kutuker. Siapa yang makan, siapa yang kenyang. Siapa yang berbuat, siapa yang menerima. Itu saja ya. Jadi kita udah, pokoknya pikiran kita harus baik-baik saja ya. Terus masalah itu ya 10 kebajikan ya. 10 kebajikan ya. Itu 3 dari pikiran, 4 dari ucapan, 4 dari perbuatan ya. Itu memang ya kita memang harus banyak melatih diri ya. Mau tidak kita belajar ya. Dulu juga saya waktu awal ke Seci ya, tujuan saya tuh gini, Seci kayaknya kayak nih saya lagi kena musibah, siapa tahu saya bisa dapet dibantu gitu, yang seperti Sesiung
Mulyadi tadi katakan ya. Terus siapa tahu nanti saya bisa dapat solusi. Saya mau tawarin ini nih toko-toko saya yang nangkrak gitu. Terus akhirnya lama-lama setelah kita semakin memasuki, oh ternyata kita menjadi murid master tuh tujuannya bukan seperti itu ya. Kita kan mau demi ajaran Buddha, demi semua makhluk ya. Kita mau meringankan penderitaan orang lain, walaupun kita juga dalam keadaan menderita, tapi bagaimana penderitaan kita itu lenyap ya, kita harus berada di jalan kebenaran ya. Kita harus selalu mau tersadarkan, loh saya seperti ini karena saya yang berbuat, kehidupan lampau saya itu seperti apa saya kan tidak ketahui, sehingga saya terlahir seperti ini. Mau ngapain kita kok ajak orang bisik-bisikin, kamu mau nggak sih bantu saya, kamu nggak mau, tidak. Ternyata ya itulah makanya kita jangan cuman sekedar di luar ya, kita harus benar-benar masuk apa sih sebetulnya yang master inginkan, kita ini menjadi bodhisatwa dunia ya. Nah itulah, terus saya juga dulu karena kurang paham saya tanya Sesiung kepada senior ya, Sesiung itu kenapa, mohon maaf ya Sesiung Secemen ya yang ada di sini ya, saya tidak ada maksud mau menyinggung ya, itu karena ucapan saya mungkin salah ya, saya juga tidak akan berucap lagi ya setelah saya menyadarinya ya. Saya menanyakan gini, Sesiung kenapa kok itu kok nggak jadi komite gitu, kok mulut saya kok ini ya kok maksudnya kok sembarangan bicara setelah saya sekarang menyadarinya ya. Terusnya Secegun tanya dong, dia tujuannya datang ke Seci mau ngapain gitu. Oh enggak Sesiung saya nggak berani nanya, saya bilang. Nah akhirnya setelah saya semakin banyak ya mengikuti kegiatan ya, mengikuti Sintasyang, saya dulu kan cuman oh iya pokoknya berbuat baik saja gitu ya, sekedar itu ya. Akhirnya ya ternyata mereka mempunyai tujuan ya berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya A, ada yang tujuannya B, ada yang tujuannya C ya. Nah, bagi saya ya mungkin mitra bajik di sini ya, tujuannya adalah kita menapaki jalan bodhisatwa. Ternyata ya kita harus selalu tersadarkan ya, jangan berharap ini itu ya. Kita harus selalu sadar diri. Kenapa saya bisa seperti ini ya? Oh ternyata karma baik saya kurang, makanya saat ini saya harus banyak menciptakan berkah ya. Untuk apa ya, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, karena kalau kita tidak memiliki kebijaksanaan ya akhirnya kita suka berpikir hal-hal yang aneh ya, berpikirnya kadang-kadang ya bisa negatif ya, karena kehidupan itu adalah dualisme ya. Kadang berpikirnya baik, kadang berpikirnya tidak baik. Ya itulah karena kebodohan batin kita ya, yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Setelah kita semakin banyak mendengar ya, semakin banyak memahami dan berusaha mempraktekannya, nanti baru notuk saya neteng lah ya. Akan bisa membedakannya dengan tumbuhnya kebijaksanaan ya. Makanya tadi dikatakan ya kebajikan nomor 1 itu berdana ya. Ya berdana itu ya banyak jenisnya, bagaimana ya, setelah kita banyak mendengar, membaca, nanti kita akan lebih paham ya sila ya. Nah dari master bercerita ini ya, bagaimana kita harus melatih sila ya, mencegah yang buruk ya, untuk menghentikan yang buruk ya. Nah kita untuk membangkitkan yang baik ya, itulah. Nah, karena master selalu mengajak kita itu ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang benar ya.
Nah, hal yang tidak baik, yang tidak benar, ya kita harus melatih. Makanya kita di jalan seci inilah kita melatih diri ya. Nah, di situ saya baru tersadarkan, oh ternyata saya ini tujuan saya ini selain menciptakan berkah untuk menumbuhkan kebijaksanaan saya, ya, kebijaksanaan kita semua, kita juga mau melatih diri ya. Dengan melatih diri ya, kita nanti akan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Jadi kita akan ketulusan hati ya, kerendahan hati ya, selalu bersyukur, selalu berpuas diri, selalu berlapang dada ya, selalu cinta kasih, welas asih, semua hal-hal yang baik ya. Nanti yang akan kita lakukan ya, karena kita selalu mau mencegah hal-hal yang tidak baik ya. Oh iya, ini tidak baik, kita bisa cegah gitu. Nah, itulah manfaatnya ya kita selalu mendengar apa yang master katakan, apa yang moderator sharingkan, karena moderator sharingkan pasti yang master setelah ungkapkan ya di dalam ceramahnya atau di dalam cerita master ya. Kemudian dari sharing-sharing mitra bajik ya, yaitu kita akan terinspirasi hal-hal yang baik yang akan kita lakukan ya, yang akan kita selalu terus melatih. Nah, itulah sangat bermanfaat ya, khususnya bagi saya. Itu saja ya, Sece Puspa dan Sece Hevi Triana yang bisa saya sampaikan. Kanen Sece Puspa dan Sece Hevi Triana. Kanen Sece Gun. Kita lanjut dengan kita punya Joni Susyong ya. Mungkin Joni Susyong mau sharing untuk pertanyaan tadi ya Susyong ya. Silakan Susyong. Ya. Kanen Amitofo. Ya, Sece Puspa, Sece Hevi. Hal ya. Makanya kalau saya dengar dari Susyong Jangka selalu seru sih ya. Jadi makanya ini kita juga harus punya kebijaksanaan sih dalam melihat sesuatu ya, termasuk dalam membaca SOP juga. Sekarang kan tadi kan pertanyaan, boleh nggak sih kasih tips kan kepada itu Kanenhu? Nah kalau kita balik, seandainya dia bukan Kanenhu, boleh nggak sih kita kasih tips? Bener nggak? Iya kan? Saya juga sering kok kalau kadang naik Grab, saya juga sering kasih ini gitu loh, kasih tips juga gitu. Kan nggak ada salah kan, bener nggak? Tips itu kan adalah di mana sebagai kita juga ya istilah kata rasa terima kasih kita lah, dia sudah mungkin membantu mengantarkan kita. Ya kan, simpel dong sebenarnya. Ya kan? Nah sekarang yang penting itu adalah gini, kita mesti tahu tapi luar biasanya ya Susyong Kawijaya itu dia bisa berpikiran loh. Oh kan dibilang tidak boleh memberikan uang ya. Nah dia jadi dia ganti jadi apa sih kayak tadi itu aplikasi jadi no cashless cashless ya, jadi nggak duit, jadi nggak salah ya gitu. Pintar juga dia. Nah tapi saya bukan seperti itu ya, saya pikir sih kalau SOP itu bukan uang, tapi tidak memberikan bantuan secara pribadi. Bantuan itu apapun kan bisa juga ya, benar nggak? Nah yang penting itu kan sebenarnya adalah kenapa itu jadi gini, kita jangan selalu berbicara boleh tidak gitu loh. Tapi kenapa? Kita harus berpikir sesuatu. Kenapa ini? Karena kebetulan kan ya seperti saya bilang kan kita juga ada dalam pembahasan SOP kan. Kenapa? Karena kesatu jangan sampai membuat orang tersebut timbullah mungkin ketamakan. Ya. Nah, ada yang bilang, Susyong masa kasih gitu tamak? Ya, kalau mungkin ya tanda kutip sesekali tidak masalah. Tapi kalau setiap kunjungan kasih selalu kasih, ini ada kejadian. Makanya SOP itu adalah sesuatu hal yang pernah terjadi. Maka itulah dibahas. Jadi ada satu kali, jadi setiap kunjungan kasih ini orang ini ya Susyong ini selalu pasti kasih uang gitu loh. Nah begitu sudah sampai lewat mungkin ya dia karena kunjungan kasih itu bisa sampai terhadap Pak Kanenhu ini mungkin bisa sampai hampir 1 tahun. Tapi setelah itu kan dia pikir dia mau pegang kasus lain kan. Apa yang terjadi Susyong Sece? Ibu ini bilang sampai di depan Raon ngomong loh, wah
Bapak ini nggak enak nih, nggak seperti sesiung itu, Bapak itu katanya. Nah, jadi dalam artian apa? Kita akan cinta kasih atau ketamakan. Kan dia serakah dong, dia jadi serakah kan gitu. Kok lu nggak kasih saya ya? Yang itu kembali kasih. Nah, coba kita renungkan. Ini ada nggak sih benih karma buruk yang kita ciptakan, walaupun ketamakan itu ada di dianya. Kan kita yang memicu benihnya kan. Nah, itu satu. Sekarang saya kasih lagi pertanyaan kembali. Misalnya nih, pada saat kita kunjungan kasih, tiba-tiba nih, ini ada kita ketemu Kanenhu yang ternyata dia tuh lagi kesakitan, tidak ada uang untuk membeli itu ya pereda nyeri misalnya. Karena uang tersebut terpaksa dia bayar misalnya bayar kontrakan. Oke. Lalu atau juga misalnya pas kita datang ketemu Kanenhu yang lagi mau diusir nih. Hari ini kalau nggak bayar, dia harus dikeluarin. Karena uangnya mungkin dipakai beli obat dan sebagainya. Lalu gimana? Ya kan? Boleh nggak sih kita kasih? Nah, coba dipikir lagi. Dalam hal seperti kasus ini, sebenarnya kita bisa hubungi kepada fungsionaris amal kita, atau amal hajika atau amal UAIK. Kita tanyakan, gitu loh, mintalah petunjuk seperti itu, ya kan? Aha. Karena gini, bisa aja kadang, dalam kondisi ini boleh nggak kita dengan izin dulu kita kasihkan, nanti mungkin akan potong biaya dia yang selanjutnya. Bisa kan sebenarnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi artinya di balik aturan kan pasti juga ada kebijaksanaan, tapi kita harus mempunyai satu alasan gitu loh. Kenapa? Nah, kan sudah diberikan kan aturannya ya tidak boleh memberikan bantuan secara pribadi karena yang tadi itu ya udah saya jelasin, tapi kebijaksanaannya kadang kita mesti pakai juga dong. Tapi yaitu dengan tetap mesti melapor dulu gitu loh. Ini kondisinya seperti ini gimana seperti itu. Ya kan? Nah, kadang kita pas sesekali pada saat kunjungan kasih juga sebenarnya kita boleh sih tapi tergantung kesepakatan ya antar sama fungsionaris juga. Misalnya contoh, pas kita datang kita bawalah ya oleh tangan sedikit ya tapi ya nggak mahal sih. Dan itu juga mau bawa kalau memang ya kesepakatan aja dan tidak yang bentuk terlalu mahal misalnya gitu. Ya kan misalnya oke lah kita bawa kayak mungkin kayak sereal atau apa, ya misalnya ya mau seperti tapi disepakati bersama. Nah kalau begitu kan nggak salah juga ya. Ini cari pembenar aja. Artinya tidak mereka bantu secara pribadi. Ini bukan pribadi loh, rame-rame loh. Jadi seperti itu. Ya jadi makanya itulah kembali lagi dalam membaca sesuatu itu alasannya apa itu yang penting kita tahu. Ya oke. Terus yang tentang tadi bagus ya si Gunawati sharing itu juga pasti sama inspirasi juga. Kayak tadi Sesi Mulyadi juga bilang, kita jangan ada pamrih. Memang itu harusnya seperti itu ya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih? Ya kita ini kan semua makhluk awam kan. Kalau bilang tanpa pamrih, ya saya katakan mungkin ya nggak tahu juga ya masing-masing ya. Tapi karena tanpa pamrih itu ada berapa kondisi sih. Pamrih akan kepentingan kita pribadi, ataukah pamrih akan kepentingan orang lain, ya kan? Nah, seperti contoh dulu, saya kalau mendapat sesuatu hal yang kurang adil terhadap orang lain, pasti saya udah komplain. Makanya saya itu bisa disebut bad boy ya dulu. Tuh, pokoknya komplain, udah saya komplain. Tapi kan balik lagi, ya kan? Nah, ini kan saya merasa gini loh, ini bukan saya pribadi ya, tapi saya itu orang lain. Tapi kembali lagi, saya selanjutnya ya, semakin lama, saya merasa gini, kadang orang masing-masing punya jodoh dan karma masing-masing. Ya kan? Lalu pertanyaannya, kalau gitu saya diam aja lah. Saya nggak mau tahu apa, cintain pucat tahu aja lah, nggak mau tahu apa-apa lagi. Ya nggak juga ya. Jadi kalau saya rasa adalah gini, kita sebagai komite ya, kita juga sebagai mungkin yang komite yang saya kira udah lebih senior, nah kita hanya sampaikan aja lah. Ini harusnya seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah didengar apa tidak? Udah, itu saya akan kembalikan ke jodoh dan karma masing-masing. Artinya saya sebagai tanggung jawab saya sebagai murid master, saya sudah sampaikan ya tergantung mau didengar apa tidak itu sudah suyen.
Jadi lebih itu ya. Nah, kembali sama ya seperti tadi ya menjadi komite. Saya pikir memang maka semuanya harus jadi komite kan, benar nggak? Semuanya harus menjadi murid master gitu loh. Cuman ya murid master itu istilah kata apakah yang sesuai nggak dengan idaman sebagai murid master? Kan ada kan master kan ada itu ya 10 itu ya yang 10 bentuk yang master ini ya. Nah, ada nggak gitu loh? Ataukah kita itu hanya sekedar menjadi komite itu untuk bangga-banggaan ya yang mana kadang kita pencapaiannya juga dalam arti kata itu dengan kita memaksakan ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu ya kan, nah itu kan juga 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 kurang tepat juga gitu loh ya kan. Yang penting ya kita ya lakukan saja ya, tentu kalau kita dengan lakukan dengan dengan kita bisa melatih diri, orang lain kan pasti akan melihat dong, benar nggak? Pasti orang lain akan melihat gitu loh ya kan. Dan kalau jodohnya sudah sampai ya pasti ya. Jadi kembali lagi yang saya bilang ya, sorry yang tadi yang saya tambahin yang pamrih itu, kenapa dikatakan sebaiknya jangan ada pamrih? Karena gini, kalau dengan ada pamrih, pasti kita akan apa ya, bisa aja nanti akan menjadi kekecewaan kan, benar nggak? Ya kan? Tidak tercapainya keinginan. Benar nggak? Ada pamrih berarti kan ada keinginan dong. Nah, makanya itu yang terjadi gitu loh. Ya kan? Walaupun keinginan itu untuk pribadi kita atau keinginan itu adalah untuk orang lain, kalau nggak tercapai, pasti kita akan merasa, aduh, benar kan? Kita akan merasa kecewa, menderitakan seperti itu kan. Nah, itulah. Ya, jadi saya pikir itu sebaiknya sih memang paling bagus tetap tanpa pamrih lah ya. Cuman kalaupun yang tadi saya bilang tadi cerita saya seperti tadi itu ya, yang penting siap aja dan jangan jangan ada merasa kekecewaan jika sesuatu itu tidak didapatkan seperti itu. Itu aja sih, kan ya. Ya, ya. Kangen Sesiong Joni ya, mungkin dari Sesiong Sejemen ya, memang kita semuanya sama-sama belajar ya. Apalagi kita tahu ya, Sesiong Joni juga sudah mempraktekkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan semuanya ya. Jadi kita dapat lihat, sebenarnya inilah kita bilang, apa yang sudah kita dengar dari ceramah master, sebenarnya kita pahami dan kita renungkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Sesiong Sejemen awal ya, mungkin masih belum terlalu merenungkan ya. Dengan setiap saat mendengarkan Dharma, kita mempraktekkan dalam perenungan, pasti Sesiong Sejemen akan dapat hal yang sekecil apapun, dia akan muncul kalau kita sudah merasa ada sesuatu, kita sudah mulai kayaknya kita melanggar sila nih, melanggar sila yang kita bilang kecil ya, tapi kecil-kecil lama-lama juga jadi bukit ya. Jadi sedikit, oh ternyata tadi saya sudah berbuat hal yang tidak benar. Dari sana kita bertobat, kita berusaha untuk tidak akan melakukannya lagi. Ini sangat penting loh Sesiong Sejemen. Karena kita penyadaran ya, berkesadaran ya. Jadi kita tahu, oh kenapa tadi saya harus ucapin kata-kata ini ya. Semestinya kalau saya tidak mengucapkan kan lebih baik. Jadi tidak sangtau piejen ya, kita tidak melukai yang lain. Karena kita tahu ucapan yang kita keluarkan sudah tidak dapat ditarik kembali. Ini sangat bahaya loh Sesiong Sejemen. Lewat ucapan ini benar. Jadi yang sudah mendengarkan dia akan bisa sakit hati mungkin loh dibawa di dalam setiap kehidupan. Inilah kita bilang karma-karma yang kita akan selalu mengikuti kita ya. Itu. Makanya kemarin Puspa juga merasakan kalau seandainya kita sendiri sudah minta maaf ya kepada yang kita sudah berbuat salah, kalau dia tidak memaafkan kita, tetap aja karma itu tidak akan habis loh Sesiong Sejemen. Inilah yang Puspa merasakan sungguh-sungguh sangat-sangat menakutkan ya. Jadi inilah kita melatih sila, harus melatih dengan baik ya. Baik lewat ucapan, pikiran, dan perbuatan ya. Kan En ya Sesiong Joni, ini ada Rosi Sejie. Silakan Rosi Sejie, Kan En. Iya, Kan En Sejie Man. Chào anh Tasya. Saya izin memulai Sejie Man. Kan En sang人说故事. Kan En kepada Sesiong Sejeman semua, Kan En kepada moderator hari ini, Puspawati Sejie dan Evi Triana Sejie. Ni hao, salam kenal ya. Jadi pertama adalah kesan saya yang ingin saya bagikan adalah pertama, saya Kan En kepada yang hari ini telah bertanya gitu, dan juga sharing tentunya dari Sesiong dan Sejeman. Mengapa? Karena saya izin untuk
izin untuk menganalisanya ya gitu. Kenapa seseorang itu bisa sampai bertanya seperti itu? Kenapa seseorang itu bisa sampai masuk untuk menggabungkan kisah dan sebagainya sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa ditanyakan dan mendapatkan hasil suatu jawaban berupa kesimpulan atau dharma. Nah, ini tentunya di dalam diri tersebut itu memerlukan yang dinamakan adanya pengamatan atau mungkin Sesiung bilang itu adalah menganalisa ya, penganalisaan itulah ya. Jadi yang saya dapatkan adalah tadi dari kisah atau cerita, ini cerita nyata kan ya Sece ya, yang dikisahkan Sesiung ya. Jadi ceritanya itu Sesiungnya lagi dalam kegiatan seji gitulah, kegiatan seji apapun itulah, dan dikisahkan diceritakan itu lagi ada survei dan sebagainya lah tentang misi amal. Nah, lalu bagaimana pergi ke sananya itu dengan menggunakan transportasi ojol gitu kan ya. Lalu bertemu dengan driver ojol begitu ya Sece ya. Lalu akhirnya terciptalah suatu pertanyaan dan diskusi perihal ini gitu. Jadi saya izin membagikan dari pendapat saya, Cece. Jadi pertama yang kesan batin yang saya dapatkan adalah seperti yang di-sharingkan Johnny Sesiong. Pertama adalah pertanyaan mengenai kenapa tidak boleh. Jadi muncul pertanyaan pertama saya adalah kenapa jika dikatakan itu boleh atau tidak boleh. Mengapa? Karena saya melihat itu adalah dua konteks yang berbeda. Gitu. Jadi dua konteks yang berbeda. Kemudian saya melihat itu adalah suatu jalinan jodoh antara pengguna ojol dengan driver ojol yang bertemu saat terjadinya penggunaan jasa transportasi gitu. Jadi bukan pada saat situasi sedang dilakukannya survei atau misalnya kunjungan kasih secara langsung. Misalnya sedang mengunjungi tempat si A, si B, dan si C. Gitu. Itu bukan terjadi secara langsung untuk pemberian tersebut. Jadi ini dua konteks yang berbeda. Jadi kalau dari pendapat saya itu wajar saja gitu. Karena konteksnya berbeda. Hanya memang ada makna yang ingin disampaikan di dalamnya. Sesiung telah sampaikan sih sebenarnya di awalnya. Gitu. Jadi berikutnya lalu jalinan jodoh bertemu saat menggunakan jasa transportasi dengan driver ojol tersebut gitu ya. Nah, dari kisah nyata yang dilakukan Sesiung atau pengguna ojol tersebut itu saya izin untuk mengambil kesimpulannya bahwa semoga pada saat jalinan jodoh ini bertemu, Sesiung karena sering mendengar dharma, berusaha mempraktekkannya, sehingga tertanam yang namanya bagaimana untuk mempraktekkan ketulusan saat menjalin jodoh. Jadi, pada saat jalinan jodoh ini bertemu, terdapat sesuatu yang mereminder di dalam dirinya bagaimana ketulusan ini menjadi penggerak untuk menjalin jodoh. Gitu. Jadi lalu di sini saya akan masuk, saya ada bertanya atau ada kesan batin yang muncul, yaitu pertama, niat awal yang muncul di dalam
diri pengguna transportasi tersebut ketika mendengar cerita kata-kata dari driver ojol. Apa niat awal yang muncul ketika cerita tersebut, kata-kata tersebut terdengar di telinga? Niat awalnya apa yang muncul? Nah, ini bisa dievaluasi ke dalam masing-masing yang mengalaminya. Nah, tetapi secara positif adalah niat awal ini ketika positif menyikapinya, maka ia akan meresponnya dengan benar. Semoga dengan kebijaksanaan itu. Ya kan, Sesiung bilang, salam kebijaksanaan. Semoga setiap langkah, setiap tindakan, ucapan adalah bijaksana. Misalnya, jadi niat awal yang muncul ketika itu, misalnya dalam diri pengguna transportasi menyikapinya positif, lalu menyisihkan uang lebih dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah tip. Itu berarti adalah di dalam diri bagaimana sih untuk melakukan tindakan nyata dari niat baiknya yang muncul untuk mungkin untuk agar yang bersangkutan dapat bermanfaat baginya gitu. Nah, tetapi catatannya adalah kembali lagi yang tadi, bagaimana menjalin jodoh dengan tulus. Lalu kembali saya ada di sini jadi mengenai ini apa? Kenapa bisa si Sesiung bisa bertemu sama ojol tersebut yang kebetulan ya, kebetulan pas gitu loh berceritanya tersebut gitu ya kan? Kan itu saya berdiri bertanya gitu. Nah, kenapa bisa bertemu kebetulan padahal di antara sekian banyak driver ojol belum tentu loh, belum tentu ada yang memang dari G gitu ya. Jadi kalau saya boleh untuk melihatnya, itu yang saya dapatkan kesan batinnya adalah memang kembali lagi ke jalinan jodoh bertemu saat menggunakan jasa transportasi. Tetapi ini lain konteks gitu. Jalinan jodohnya aja gitu, bertemu sama si driver ojol gitu. Nah, jadi di sini lebih terkesan untuk tidak menciptakan kelekatan. Artinya tidak ada sehingga yang tadi Johnny Sesiong bilang, jangan sampai ini menjadi kelekatan. Oh, setiap kali saya bertemu dengan itu, setiap kali saya bertemu dengan itu, lalu memberi itu, memberi, sehingga sampai pada tahap ternyata apa cara yang dilakukan itu menjadi malahan cara yang salah, keliru, gitu kan? Itu yang mau dihindari, gitu kan? Kalau yang saya lihat mengapanya gitu. Jadi untuk menghindari adanya kelekatan atau tanpa pamrih itu sendiri tercipta dari akibat salah tindakan sedikit gitu. Itu yang saya dapatkan. Tetapi ini tidak akan sih karena belum tentu Sesiung akan bertemu dengan ojolnya itu terus lalu memberikan itu terus gitu ya. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali adalah niat awal yang muncul di dalam diri driver ojol tersebut sehingga mendorongnya mengeluarkan kisah atau cerita kepada pengguna driver tersebut. Apa niat awal yang muncul di dalam diri driver ojol sehingga mengeluarkan kisah atau cerita tersebut. Misalnya, saya pernah dibantu oleh Yayasan Ceci. Yayasan Ceci ini sangat baik dan sebagainya. Saya sudah merasakan cinta kasih nyata insan Ceci, relawan Ceci. Bagaimana? Yaitu saya pernah dibantu ketika saya memerlukan bantuan dengan pemberian bantuan.
Berarti mungkin saja niat awalnya itu bisa yang seperti Susyung bilang bersyukur. Karena saya bagaimana mewujudkan rasa syukur saya ini dengan tindakan nyata melalui ucapan. Pas ketemu relawan suci, saya mengucapkan bahwa oh saya pernah dibantu juga loh oleh Ceci begini. Saya salah satu yang pernah terjalin jodoh baik dengan Ceci misalnya. Sehingga inilah yang menambah rezeki seperti yang dikatakan atau disampaikan Susyung, bersyukur akan menambah wadah rezeki atau pahalanya. Mengapa? Karena ternyata akhirnya ya itu Susyung melakukan memberikan sesuatu yang kalau umumnya dinilai itu adalah rezeki. Seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi pertanyaannya saya adalah, bagaimana jika niat awal yang muncul itu direspon lalu dikeluarkan mengeluh, misalnya tamak, ya kan dikatakan hari ini tayangan mengenai hati-hati waspada akan sebersih pikiran yang muncul, niat pikiran yang muncul, ternyata itu adalah ketamakan gitu kan, misalnya mengeluh, aduh kenapa saya dibantunya begini begitu dan ini tentu akan membuat respon dari yang mendengar itu ada bertanya dan itu akan menjadi pertanyaan bisa baik atau bisa tidak baik seperti itu. Jadi itu semua kembali lagi memang kepada sebab dan akibat yang terjalin. Lalu kemudian yang saya dapatkan di akhir penghujung adalah mengenai memang kembali lagi kepada Susyung ada yang menyampaikan bahwa inti dari setiap kegiatan kita adalah berusaha mendapatkan kedamaian. Berarti dalam artinya setiap yang kita lakukan usahakan dalam kegiatan tersebut itu menjadi sesuatu yang damai. Berarti tidak menciptakan kerisauan. Bagaimana tidak menciptakan kerisauan? Misalnya di dalam diri tahu itu sepertinya melanggar aturan ini, karena tahu aturannya begini. Nah, supaya tidak menciptakan kerisauan berlebih, saya mengatakan bahwa ya kita yang sendiri, cukup kita yang tahu sendiri supaya tidak membuat keresahan, kerisauan lebih luas lagi. Jadi ini semua kembali melatih kebijaksanaan, diuji kebijaksanaan dalam tantangan mengenai sila bagaimana melindungi kita supaya kita tidak risau kembali damai. Nah, lalu di sini bagaimana mengenai diuji kebijaksanaan dari Susyung ada menyampaikan juga mengenai oh ternyata misalnya pada saat turun di langsung nih kegiatan langsung, saya ini mendapatkan hal yang baru nih dari Susyung Kanen ya. Misalnya pagi ini turun langsung, ini kan konteksnya berbeda. Misalnya konteksnya dipertemukan langsung pada saat kegiatan, tapi niat baik kita muncul. Tetapi kita tahu itu adalah kita tahu aturannya seperti apa. Aturannya adalah kita jangan sampai timbul suatu cara sehingga pihak yang kita berikan menjadi melekat, bukannya menciptakan rasa syukur, gitu kan? Jadi kembali lagi masing-masing tindakan masing-masing berdasarkan kebijaksanaannya yang dan mengikuti sila atau aturan tersebut karena aturan untuk melindungi kita dari berbagai pengalaman. Nah, kenapa? Karena Susyung Doni sudah menyampaikan tadi yang saya dapatkan bahwa misalnya kita bertemu yang seperti itu nih kondisinya urgent, kita bisa langsung menerapkan seci, cepat tanggap dan sikap dengan kebijaksanaan dan welas asih dan konsentrasi. Artinya berarti telepon kepada misi amal yang terhubungi atau terkontak atau yang memang PIC dan sebagainya, lalu sehingga misi amal tersebut saling mengetahui atau tim misi amal saling mengetahui dan terjadi kesepakatan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Itu sih saja yang saya dapatkan kanan tajam.
Kangen ya, Seci Rosi ya, ya memang semuanya kita bilang jalinan jodoh ya, dan juga kita perlu dengan bijaksana ya, hal apapun yang muncul kita perhatikan dulu. Jadi kita jangan mudah ya tergoyahkan ya, kadang-kadang kita memang hanya mendengar aja, kadang-kadang kita sudah bisa langsung ya memberi keputusan, belum tentu itu pasti ya, jadi benar-benar kita harus lebih bijaksana. Mungkin kita akan langsung dengan kuis dulu ya, Sesiong Sejemen ya, Kangen, Seci Rosi. Kita persilakan itu Seci Happy. Hao. Silakan Kos Kangen. Kuis Hidpasyang Selasa 4 Juni 2004. Master Cheng Yen bercerita. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat everyone Sesiong Sece. Dengan format jawaban, nomor soal, jawaban. Misalnya nomor 1D, 2A. Next Sesiong. Pos. Pertanyaan dari Master bercerita emas dan ular berbisa. Pertanyaannya, Pos. Apa yang dikatakan Sang Buddha saat melewati semak di tepi sawah? A. Ada telur ayam. B. Ada ular kobra. C. Ada ular berbisa. D. Ada tikus di sana. E. Ada martabak telur. Silakan jawab Sesiong Sece. Jawabannya sudah di-close. Jawaban yang benar adalah C. Ada ular berbisa ya Sesiong Sece. Soal nomor 2. Apa yang ditemukan oleh petani tersebut di balik semak-semak? A. Bayi. B. Perak. C. Berlian. D. Emas murni. E. Mutiara. Jawabannya sudah di-close Sesiong Sece. Jawaban yang benar adalah D. Emas murni ya Sesiong Sece. Next. Emas bagaikan ular berbisa. Apa yang menyebabkan itu menjadi bahaya? Saat timbulnya titik-titik dalam diri seseorang. A. Ketamakan. B. Jerawat batu. C. Kesukacitaan. D. Rasa rendah diri. E. Komedo. Jawaban yang benar adalah ketamakan ya Sesiong Sece. Karena ketamakan itu bisa timbul dalam diri kita sendiri. Pertanyaan yang keempat, dari energi sila ke energi kebaikan dari sila. Next. Pertanyaannya, setelah penasaran akan ajaran Buddha, sang tuan rumah pergi kemana? A. Negeri Dongeng. B. Negeri Sravasti. C. Netherlands. D. Neverland. E. Singapura. Plus Sesiong Sece, jawaban yang benar adalah B ya Sesiong Sece. Negeri Sravasti. Next, nomor 5. Mengapa Dewa Pelindung bisa datang dan menyebabkan setan tersebut panik dan kabur dari rumah? A. Karena merasa berisik akibat ucapan wanita dan pria itu. B. Karena mereka mulai bertekad makan hingga kenyang. C. Karena setan tersebut belum membayar cicilan. D. Karena mereka mulai bertekad melatih 5 sila. E. Karena Dewa Pelindung sedang ingin jalan-jalan. Kayaknya jawabannya benar. Jawaban yang benar adalah D. Karena mereka mulai bertekad melatih sila. Next, yang terakhir. Jika melatih 5 sila, apa yang akan terjadi? A. Keinginan dapat langsung terkabul. B.
mendapatkan keuntungan dan materi. C dikelilingi oleh 12 bidadari, D menjadi tokoh keagamaan, E dilindungi oleh 25 dewa. Terus Sesiong C, jawaban yang benar adalah E ya, Sesiong C, dilindungi oleh 25 dewa. Ini sudah selesai kan, Sesiong C? Kan ya Seong Sejie, sebelum pemenangnya muncul, mungkin dari Seong Sejieman ada yang mau sharing nggak? Silakan. Tadi Puspa ada lihat ada satu Seong ya, Edi Susanto Jambi ya. Mau sharing silakan Seong Edi. Masih ada di tempat Seong Edi Susanto. Masih Suce Puspa. Zhao Sang Hao, silakan Seong. Kan Menarik sekali tadi dikasih contoh soal lah ibaratnya Suce, bahwa setelah dengar Dharma tadi mengenai emas dan luar berbisa dikasih contoh itu, jadi kita belajar coba praktekkan gitu dalam kehidupan nyata kita gimana gitu kan. Jadi saya coba belajar sedikit dari sini. Jadi di sini ada dua pihak yang mau melatih diri lah, dari Sesiong Mulyadi ya kalau nggak salah tadi ya, maaf kalau salah, sama yang ojol gitu loh. Jadi kalau dari sisi Sesiong Mulyadi mungkin ya menurut saya memang pantas-pantas aja kita memberikan, kita menerima jasa dan tanda apresiasi kita kepada abang ojol itu, ya kan? Dari sisi Sesiong itu, abang ojol ini kan menerima kananhu dari kita lah istilahnya. Cuman bukan berarti kita itu mengurangi apresiasi kita kepada beliau, ya kan? Jadi menurut saya sih pantas saja. Kalau dari sisi abang ojol ini, untuk kebijaksanaan beliau kan, meskipun dia sudah menerima, ya kan, kalau memang dia mengapresiasi relawan-relawan, dia bisa juga mungkin memberikan pelayanan lebih baik, ataupun ya kalaupun nggak menerima juga oke, tapi mungkin bagi beliau tuh dia masih membutuhkan gitu kan, ya oke-oke aja. Nah, dari sisi dia tamak apa tidak, mungkin suatu saat kalau dia sudah merasa mampu, secara bijaksana dia bisa menyatakan bahwa dia itu sudah cukup menerima bantuan dari kita gitu loh. Nah, disitulah bisa dinilai kebijaksanaan seseorang, dia tamak apa tidak dalam kehidupan dia gitu loh. Kanan Seceh, kanan. Kanan Sesiong Edi, betul ya. Mungkin nanti kita akan sharing yang lain ya, Puspa akan Ya, sharing. Sekarang kita lanjut dengan yang si pemenang dulu nih. Seceh, silakan Happy. Ya, pemenang kuis Selasa 24 Master Cengyen bercerita. Selamat kepada untuk yang Master Cengyen bercerita tentang emas dan ular berbisa. Selamat kepada Hadinata Sesiong Barat 2, 2 Marta Sece dari Palembang, 3 Yeni Lukita Sece dari Medan. Sedang cerita Master yang kedua tentang energi kebaikan dari sila, yaitu Gunawati Sece dari Barat 2, Elita Sece dari Palembang, 6 Yeni Liao Sece dari Jambi. Bagaimana Sesiong Sece? Sesiong Hadi, Sece Mata. Sece Mata ini kawan bajik saya, Sece. Oh, bagus. Silakan, ya, Lai. Kita sama-sama belajar. Sece Marta. Elita Sece. Ya, Sece Lina, silakan. Ada? Mungkin dari kita mulai dari Hadinata dulu. Hadinata Sesiong, ada mau sharing Hadinata Sesiong? Oke, tidak ada. Si Marta juga ya. Marta Seci nggak sharing juga ya. Yeni Seci Ya, Medan. lagi ngantar. Ya, dia lagi ngantar sih. Oke, kan Yeni Seci Medan ada? Nggak ada. Kita lanjut lagi ya dengan Elita Seci. Oke, pagi Sece. Sang Hao. Bahasa Palembang. Elita. Kanan Sece Puspa. Ini kanan Sece Happy ya. Ini pertama kali mungkin ya jadi host di Sinfasiang ya Sece. Selamat ya. Sece, hari ini saya dengerin
Master Benar. kalian Pertama Master kalian bercerita ya. Cuman dapat pemahaman bahwa kita itu di sini kan harus senantiasa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan dan baik ya, Sece ya. Jadi sharing sedikit dulunya saya tuh Sece agak gimana ya cara berbicaranya itu. Terus saya kan sehari-harinya Sece itu jualan Sece. Jadi kata-kata saya itu kalau dulu Sece, kalau orang nih ya beli kopi misalnya Sece ya, 5.000 terus dia bilang mahal kan kau nih jualan kayak gitulah biasanya bahasa Palembangnya sih. Saya tuh langsung jawab kalau kamu punya apa kebun sendiri terus ini sendiri pokoknya kata-kata saya tuh nggak enak didengar. Jadi sekarang sudah mulai menyadari begitu Sece ya. Terus banyak lagi lah dari pelanggan-pelanggan gitu kan. Nggak bisa disenggol sedikit lah Sece kalau kata orang Surabaya bilang orang Palembang ini senggol bacok gitu ya. Tapi sekarang kesininya saya mulai memperbaiki diri lah Sece menjaga ucapan. Nah kesininya saya sering melakukan kegiatan dalam hati saya itu saya sudah ada umur ya pengen berbuat yang bermanfaat, bermakna bagi hidup saya Sece. Saya ingin menanam benih kebaikan gitu kan. Kalaupun tidak dipanen oleh saya, harapan saya dipanen oleh anak-anak saya gitu kan Sece ya. Terus yang saya dapatkan dari 5 noda batin yang sering sekali Sinfas yang ini ulang terus gitu kan, ketamakan ya Sece ya, salah satunya ya, kebencian, kebodohan, ketamakan, kesombongan gitu. Nah ketamakan ini yang saya dapatkan untuk mengikisnya saya dengan cara menggalang dana lah Sece. Dulu saya itu jodoh pertamanya juga dengan menggalang dana ya teman Majik itu Meli Wanusi itu mengajak saya kalau ke Seci dulu tuh belum tertarik seperti itu Sece. Jadi tertariknya udah berdana ya, cincai lah pikir saya kalau dengan berdana. Nah kesininya saya mengerti Sece dana itu untuk apa seperti itu kan. Oh untuk menolong orang lagi. Jadi kesininya saya saya lebih menggalang dana seperti itu. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan saya ingin melatih diri saya lebih baik lagi begitu Sece. Kanen Sece, Puspa, Sece Happy, kanen Sece semuanya. Itu aja Sece. Kanen Sece Elita ya. Ini yang berkah Sece kita, sungguh Elita. penuh berkah ya. Mendengarkan Dharma, kita dapat merubah kita punya tabiat dan juga kita dapat menjalin jodoh yang baik dengan semuanya ya. Mungkin dari Sesiong Secimen yang lain ada lagi yang mau sharing? Kalau belum ada, kita mau minta siapa? Saya. Oh, Hoklai Sesiong, silakan. Kanen, Ami Sopo. Ada suara lain ya tadi barusan ya? Dari Hah? Hoklai dulu, Kanen. Sesiong Suharjo, silakan. Sesiong Suharjo. Oh, ada Sesiong Suharjo juga ya, silakan. Sesiong Hoklai panutan, Sesiong silakan. Aduh, jangan begitu dong. Iya. Ya. Silakan Sesiong. Itu ya. Oke. Kanan sangren suokusu. Kanan tim Sinfas yang kanan Sesiong Secie semua ya. Hari ini mendengar Master bercerita juga sharing Sesiong Secie penuh sukacita ya. Kanan Secie Puspa juga Secie Heavy. Jadi ini pertama kali jadi moderator ya. Ini Secie Puspa tahu nggak Sesiong Secie? Secie Heavy ini insinyur loh. Luar biasa ya. Bangunan depo dia ikut nyemen nih. Ingin berbagi sedikit tentang Master bercerita pagi ini dan juga sharing Sesiong Secie ya. Emas dan ular berbisa juga energi dari kebajikan dan sila. Jadi seperti kita tahu kalau kita melanggar sila itu pasti ada konsekuensinya. Seperti tadi kalau kita melakukan satu hal seperti bukan milik kita, tapi kita miliki dengan keserakahan, sehingga menimbulkan sesuatu yang
bisa merugikan diri kita sendiri, seperti kita di penjara. Nah, kebalikan dari situ, bagaimana kita bisa menjaga sila ini kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa meningkatkan energi kebajikan dalam diri kita. Nah, di Seci saya banyak belajar Sesiong Seci. Itu dari hati yang dalam, benar-benar kanan pada Master, kanan pada Sesiong Seci yang sudah mendampingi ya. Jadi ya, dari Seci saya juga banyak berubah, seperti Sesiong Seci yang lain. Nah, jadi kalau Master selalu berpesan kepada kita, Tuo Yung Sin. Setiap di akhir ceramah beliau. Nah, itu yang coba saya praktekkan dari dulu Sesiong Seci. Nah, tapi ya namanya saya masih banyak kekurangan. Seperti tadi Sesiong Seci membahas satu hal tentang ojol begitu dalam ya. Jadi ya Sesiong Seci juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda, kebijaksanaan yang berbeda-beda. Namun kita semua berusaha untuk yungsin dan sukacita dalam melakukan satu hal Sesiong Seci. Jadi kalau dalam Buddhis sering dikatakan mungkin sadar dan tenang seimbang setiap saat, penuh metta, karuna, mudita, dan upeka. Jadi kita dalam menghadapi satu hal, orang, masalah, dan benda itu harus hidup pada saat itu. Nah, ini yang coba kami lakukan. Dan di dunia suci kami sangat banyak sekali mendapat manfaatnya Sesiong Seci. Dan itu pikiran kita setiap hari itu kan terus bergerak Sesiong Seci. Dengan kondisi masing-masing yang kita temui. Dan itu selalu berubah-berubah kondisinya. Nah, dengan mendengarkan Sinfas yang setiap hari, saya mengisi pikiran saya dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Nah, ini sangat berguna dalam saya menjalankan kehidupan keseharian Sesiong Seci. Jadi berbagai hal yang kita temui, masalah-masalah pekerjaan, masalah hubungan antar sesama. Jadi mudah-mudahan dengan bekal yang saya dapat setiap hari, setetes demi setetes, mendengar Dharma dengan giat menjalankan Seci dalam kehidupan sehari-hari, ya ini bisa berubah sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Kanan Sesiong Seci juga, kanan ya Seci tadi Seci Erlita itu juga sudah banyak berubah setelah ikut Seci. Seci Erlita juga relawan yang sangat yungsin di Palembang. Kanan Tasya, Amitofo. Amitofo Kanan, Sesiong Amitofo, Suharjo ya, silakan. Sesiong Sujemen, semuanya kita lanjut dengan Sesiong Hoklai. Silakan Sesiong Kanan. Ya, selamat pagi. Pagi. Puspa. Pagi, Sio. Heavy ya. Kanan Sang dan Sok Kuse. Kanan Sesiong Seci semuanya yang sudah hadir hari ini untuk belajar bersama, menerima siraman Dharma dari Master. Ya, tadi sebetulnya saya mau sharing yang lain, tapi sharing Suharjo Sesiong itu apa ya, begitu menyentuh. Jadi memang ketika seseorang itu tulus, sungguh-sungguh, ya, dengan jujur ya melihat segala sesuatunya, jadi sehingga bisa
menyerap begitu banyak ya. Jadi Susilo Soeharjo menyerap ya soal ojol, soal apa yang lain-lain semuanya ya. Jadi begitu sukacita dalam berbicara saja terasa getarannya gitu ya. Terasa getarannya. Saya juga tergetar. Jadi ini luar biasa ya. Jadi memang Palembang juga saya sangat sukacita ya melihat Palembang terus maju ya. Jadi ada banyak orang-orang yang bisa berubah kayak Elita Sece, Soeharjo Sesiung, ya, ada Happy Sece. Ini luar biasa. Ya, itulah apa namanya apa efek daripada mendengarkan tadi sharingnya Soeharjo. Yang saya mau sharing sebetulnya adalah tadi ada beberapa hal juga yang membuat saya sukacita ya, karena banyaknya anak-anak muda yang ikut di dalam kegiatan ini seperti Jangka Wijaya, termasuk saya bilang itu adalah seorang pemuda yang apa banyak ide, banyak bisa timbul pertanyaan-pertanyaan dari berbagai hal. Kebijaksanaan memang datang bisa dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai hal ya. Jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan, memunculkan soal kasus yang bisa dibahas ya, sehingga ojol bisa dibahas bisa menjadi lebih mendalam dan dari berbagai sisi. Itu akan menambah pengetahuan kita, pemahaman kita sehingga kita bisa jadi lebih bijaksana. Seperti juga apa di kuis hari ini juga saya lihat ini ada anak muda nih ya yang bikin kuis. Sehingga apa yang timbul pada diri kita itu ya, ada jerawat batu lah, komedo lah gitu ya. Nah itu ini kan contoh anak muda nih. Ini anak muda saya dengar terus apa yang ditemukan di dekat apa di hutan itu katanya ya ada apakah itu emas, ular atau apa atau martabak telur. Nah, loh. Ini ya, ini saya mau ketawa tadi ya. Ada satu lagi ya. Kenapa itu apa namanya dewanya kenapa ya tadi ya dewanya dibilang? Mungkin ada pertanyaannya, ada jawabannya, mungkin belum bayar cicilan atau dewa pelindungnya lagi jalan-jalan. Wah, nah, ini anak muda yang suka apa namanya bercanda ya, riang bercanda. Jadi kotanya aja bisa kota Singapura. ya, kotanya ke Nederland kemana lagi ya tadi jalan-jalan ya. Dari India bisa jadi ke Singapura. Nah, ini kan apa namanya out of the box ya daripada yang kita biasa kalau Dharma tuh serius-seriusnya melihatnya sampai kayaknya gimana. Nah ini ada anak muda yang membuat kuis. Saya yakin walaupun saya nggak tahu siapa pembuatnya, saya yakin dia ini masih muda, mungkin lebih muda dari Jangka Wijaya. Jadi dia punya cara berpikirnya udah beda ya. Jadi dipikir dengan ada jokes, ada candaan-candaan yang nggak apa-apa juga supaya kita bisa lebih apa ya lebih rileks ya sedikit lebih santai. Ya, demikian ini saya senang sukacita lagi dan sukacita yang lagi-lagi itu adalah dari tadi emas ya masalah emas itu tadi katanya adalah racun ya. Jadi sebetulnya Susilo Sece emas itu hanya suatu benda mati. Benda mati itu bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik buat kita, bisa jadi racun, tapi bisa juga jadi cinta kasih kan. Ya? Sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih. Jadi emas itu bukan pasti racun, ya bisa jadi cinta kasih juga. Tergantung siapa yang memegangnya, siapa yang mengolahnya ya. Jadi seperti juga apa ada kata-kata ya the man behind the gun ya. Jadi orang yang di belakangnya, kira-kira begitu ya. Bagaimana cara menggunakannya senjata itu. Jadi kalau siapa pemegang pisau ya kalau megang pisaunya buat apa namanya potong tahu potong sayur kan nggak membuat karma buruk, tapi kalau pegang pisaunya buat memotong makhluk hidup itu kan jadi karma buruk. Kalau Robin Hood gimana? Robin Hood itu dia menjalankan dua karakter ya. Jadi satu karakter dia menjadi perampok ya. Siapapun yang dia rampok, meskipun itu penjahat, meskipun juga koruptor, dirampok sama dia juga merampok. Artinya dia menjalankan dua karakter sebagai perampok. Di satu sisi hasil rampokan dia bagikan, ya, dan dia menjadi orang yang melakukan kebajikan. Tetap ada dua. Dia sebagai perampoknya dia mungkin akan menerima juga nanti apa namanya balasannya, karmanya. Ya, karena ketika dia merampok uang orang segitu banyak dirampok, orang yang dirampok nanti akan merampok orang lain lagi karena kehilangan uang. Karena dia seorang koruptor, karena dia dirampok, lalu dia akan korupsi lebih banyak lagi. Jadi akan menjalankan kejahatan lebih banyak lagi. Nah, seperti itu ya barangkali. Barangkali ini kan baru dugaan.
Karena ada pertanyaan jadi ada dugaan juga. Jawabannya dugaan itu, bukan yang pasti ya. Karena kita ini kan berandai-andai. Nah, gitu ya. Jadi kalau tapi dalam pandangan saya, apalagi tadi ada yang mengatakan bohong putih. Itu ciptaan manusia, bohong putih. Nggak ada bohong putih sebetulnya dalam ajaran Buddha, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Yang ada bohong ya bohong. Membohong ya berbohong. Iya. Jadi lalu bagaimana dong kalau ada tadi katanya orang sakit, ya kita nggak mau bilangin, ya jangan ngomong. Bukannya harus kamu nggak apa-apa deh, kamu cuma sembuh, nggak usah. Ya, yang penting kita happy bawa happy aja. Nah gitu loh. Kalau kita bilang bawa happy aja kan boleh. Kalau kita kan nggak usah ngomong, kamu pasti sembuh deh, kamu sebentar lagi sembuh deh. Nah itu benar nggak sih? Nah itu kan namanya menyebarkan harapan kosong juga. Apalagi kalau kita tahu bahwa penyakitnya itu umpamanya stadium akhir, mana boleh lagi kita bilang semua ya yang penting kamu happy aja, hadapi hidup ini dengan canda, dengan riang. Ya kita teman-teman semua datang berharap melihat kamu bahagia, memancarkan hawa happy, senyum yang indah, yang gitu-gitu aja. Ingat nggak dulu nih waktu kita jalan-jalan di sono, ingat nggak di sini? Ya kita bicarakan yang seperti itu, bukan bicaranya masalah penyakitnya, nggak usah lagi ya. Apalagi kalau kita ada di jadi melenceng nih, jadi banyak nih ya. Sorry nggak apa-apa ya. Apalagi kalau kita ada di menjadi pemerhati di bagian paliatif. Itu kita udah nggak usah bicara soal penyakit deh. Bicaranya yang indah-indah. Dulu Oma pernah jalan-jalan kemana aja nih? Pernah ke Nederland, pernah ke Singapura, pernah kemana? Lihat apa yang bagus, lihat apa? Kita men-trigger Mengingatkan yang ingatan-ingatan dia bahagia. akan hal-hal yang membawa bahagia untuk dia. Nah itu loh. Ini yang mestinya dilakukan oleh para relawan di paliatif ya. Jadi bukan, aduh sakitnya gini gimana sakitnya. Jangan ditanya sakitnya. Itu sudah pasti sakitnya memang sakit ya. Orang udah dikasih obat anti sakit terus sama dokter, apalagi di paliatif ya, udah sulit memang disembuhkan. Jangan cerita lagi tentang kesembuhan gitu. Seperti itu ya. Jadi memang inilah namanya kita juga karena belajar terus ya, kita harus belajar terus memahami. Jadi pemahaman itu harus terus ditingkatkan ya. Jadi pengetahuan juga harus terus ditingkatkan dan dipraktekkan. Setan aja tahu tentang sila tadi katanya dalam cerita master ya. Tapi kan setan nggak praktek sila. Nah itulah dia. Jadi banyak orang juga tahu tentang sila tapi praktek nggak sila. Nah itu. Jadi kalau belum tahu, kalau udah tahu sila tapi belum praktek, berarti sama dong ya saya sama setan. Saya kalau tahu sila tapi saya nggak praktekin nih, saya sama dengan setan-setan tadi ya. Setan cuma tahu sila tapi nggak praktek. Nah itu. Tetapi dalam prakteknya memang setiap orang itu pasti ada tingkat-tingkatannya tertentu, kesuksesannya sampai di mana. Ya, karena ada banyak provokasi-provokasi dari luar, ya, dari benda-benda, dari materi kayak tadi, emas, ya, permata, berlian, makanan enak, semua itu adalah provokasi, ya, memprovokasi indera kita, memprovokasi pikiran kita, membuat kita muncul keinginan, muncul ketamakan. Jadi dari sana. Makanya tadi ya yang penting kita tahu kemunculannya itu apa. Apa yang muncul ketika kita muncul pikiran begini di dalam batin kita apa yang muncul? Ketika muncul pikiran pengen makan, yang kenapa pengen makan? Apakah kita itu memang sudah lapar atau hanya karena melihat makanan yang enak dan tergiur oleh makanan? Nah, itu ketahui aja sendiri, ketahui sendiri. Dan itulah artinya melatih diri. Itu namanya yang Master bilang miao kuanca, menganalisa batin, ya, memeriksa batin. Demikian. Jadi setiap hari kita belajar, diberikan ajaran-ajaran oleh Master, ya sila, ya kita juga belajar menjadi lebih fokus, lebih samadhi, sehingga kita bisa mendapatkan kebijaksanaan atau panya. Demikian Sisung Sice, kanan taja, cufu taja. Cảm ơn sư Siong Hốc Lại. Ini Baik, masih Kak ada Siong. waktu ya. Oh ya, sư chị Linda, silakan chị Linda. Cảm ơn sư Siong Hốc Lại. Jadi, Giáo sang hảo, Mi Tho Phở. Cảm ơn chị Amitofo, chào sang hào. Kak En ya, udah moderator ini Kak En sambilan fokus pagi semua. Ini sudah jam 9, apakah dilanjutkan atau lanjut untuk besok? Boleh, sư chị Linda Lanjut kalau aja, Cek. kalau Aja ya. singkat lah.
Cảm ơn. Ada KN-nya. Jadi KN ya semua sesi-sesi yang telah hari ini. Hari ini tentang emas dan ular berbisa. Jadi Master mengimbau kita harus benar-benar dengan bersungguh hati. Memang dirinya merasa memang saya kurang bersungguh hati. Kenapa demikian? Karena kita telah mendengarkan Dharma, ya, kita merasa bahwasanya ada yang bilang, oh kamu udah mengerti, udah tahu, tapi dirinya merasa masih jauh ya, masih merasa masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Dan juga kita mengetahui kata-kata itu gampang ya, tapi kalau kita praktek itu belum tentu gampang, belum tentu mulus ya. Berikan contoh aja, kadang saya ada mengajak beberapa teman-teman yang baik. Mereka dengan keikhlasan ya, mereka selalu memberikan sumbangan-sumbangan. Jadi sumbangan itu kumpul ya. Jadi belilah dikit-dikit kado-kado ya untuk memberikan kepada masyarakat yang tetangga-tetangga yang di sini yang membutuhkan bantuan. Terus saya mengajak ya untuk melakukan kembali ya kebaikannya, menanam kembali untuk kebaikan. Tapi mereka itu ya dengan kata-kata yang lain ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya mungkin mereka ya dengan berpikiran yang positif ya merasa mereka memang mengalami kekurangan ya dalam kebutuhan sehari-hari. Yang satu lagi tentang bertulus hati ya. Kita apakah kita dalam mempelajari Dharma kita bisa bertulus hati dengan melalui mempraktikkan sila. Sila ada ya dengan ucapan yang tepat ya, ucapan yang baik ya, ucapan yang bisa memberikan orang dengan semangat ya, ucapan yang bisa memberi suatu nasihat, memberi nasihat pada orang lain ya. Sebenarnya saya mau cerita itu banyak, tapi gimana ya? Ini sudah jam 9. Ya, besok aja Ci lanjut. Kita yang singkat aja. Singkat aja ya. Jadi ular berbisa ini, apakah kita jadi emas atau mau menjadi emas atau mau menjadi ular yang berbisa? Jadi maksudnya ular berbisa ini adalah melanggar sila ya. Otomatis orang yang tidak membangun dengan tekad yang tidak tergoyah dalam pelatihan dirinya, otomatisnya pelindung sila ini akan kabur ya dari sekitar kita. Jadi kadang kita seperti orang tua kita yang selalu mengingatkan kita harus begini, harus tepat makan, tepat gini, kenapa kamu begini, kurus gitu-gitu. Ya, kadang kita merasa orang tua yang sayang pada kita selalu menyakiti ya. Karena kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang bersayang pada kita. Kita selalu dengan tidak tulus hati selalu menjawab iya. Tapi dengan kelewatan waktu dia bisa melihat ya, kenapa kamu masih tidak juga berkembang dengan tubuhnya ya, masih tetap gitu, tidak ada berat badannya. Nah, jadi kadang berbohong yang putih ya, kadang susah ya mau menceritakannya. Jadi berbohong putih ini saya merasa ya bisa membawa kedamaian ya pada keluarga ya, walaupun tidak untuk selamanya, tetapi bisa untuk seketika ya. Tapi lama kelamaan itu pun bisa tahu ya, bisa terbongkar ya dengan isi batinnya ya. Jadi merasa orang tua itu fun ya. Jadi kita mau berkata dengan apa ya, kita tetap saja mau ya, kita mau menjadi anak yang baik, tetapi kita harus untuk menanggung ya, juga mau untuk menyayangi pada orang tua kita ya. Jadi
merasa ya suatu saat kalau bohong-bohong ya itu suatu saat pasti terbongkar. Jadi begitulah keluarga saya gitu ya. Oke ya. Semoga kita tidak selalu ya dengan mau dengan bermulut dengan ular berbisa. Jadi semoga kita dengan Koutu Lianhua ya bisa selalu memberikan semangat pada keliling kita kan semua susun saja. Kan Linda ya, sudah jam Kan 9 lewat ya, Sesiong Sejemen ya. Puspa akan kan kepada hari ini yang sudah ikut sharing, Sesiong Mulyadi, Viviliang Sejie, Yohanes Sesiong Gunawati Sejie, Joni Sesiong, Edi Sesiong, Rosi Sejie, Elita Sejie, Suharjo Sesiong, Hoklai Sesiong, dan Sejie Linda ya. Kita juga kan kepada host kita semuanya dan kan juga kepada Sesiong Sejemen yang hari ini ikut di dalam mendengarkan ceramah Dharma Master ya, cerita Master ya. Kan kita sama-sama menutup dengan Cing Cili. Cing He Zhang, Xiang Fo Pu Sa Ji Sang Ren Xing San Wen Xing Li Wen Xing, Zai Wen Xing, San Wen Xing. Kan Sesiong Sejemen, kan Heavy Sejie, kita ciayu lagi ya berikutnya. Kan Cie, mohon Ya, kanan arahannya ya, Cie. siswa semuanya. kan Ya, Palembang nih, Cianjur Ciao. terus semuanya Palembang ya, luar biasa Palembang. Kanan ya, Sesiong Ya, Hoklai. Palembang Ya, semuanya nanti luar Jambi biasa. menyusul Jambi ya, Secie. Kalau yang mau jadi moderator boleh nih, nanti tinggal Iya, kasih tahu Jambi aja tuh ya, diundang sama-sama nih, belajar diundang kita. Jambi ya. Oke, Kan kanan semuanya. Kan Amitofo, kan Puspa Sejie kanan. yang moderator setting hari ini luar Kanan. biasa. Izin keluar ya, Sece.千山